Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Namira Putri dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD A1. Kali ini aku mau presentasiin PAI yang berjudul Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Tujuan membuat video ini itu untuk mengetahui betapa pentingnya ibadah untuk kita semua. Oke, langsung lanjut aja dari pengertian ibadah. Pengertian ibadah secara bahasa etimologi berarti merendah diri secara tunduk. Sedangkan menurut syarat terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna yang maksud satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan untuk mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu menurut pengertian ibadah. Dan sekarang ada macam-macam ibadah. Ibadah murni seperti baca Al-Quran, sholat, doa, puasa. Terus ibadah harta seperti zakat, sedekah, wakaf. Ibadah harta dan fisik seperti umroh, haji, nikah. Ibadah fisik tidak ada sangkut pautnya sama harta, begitu pula sebaliknya. Hikmah ibadah terbesar adalah rasa pengabdian seorang hamba kepada Robnya dan rasa syukur seorang hamba kepada Robnya. Ada 3 rasa ibadah sebagai berikut. Ibadah orang awam seperti sholat, ngaji, baca Al-Quran, dan puasa. Ibadah orang cerdas seperti tafakur, terus ibadah renungan. Setelah macam-macam ibadah, ada cara beribadah. Cara beribadah bagaimana? Sebagai berikut. Dari segi turunan ayat-ayat Al-Quran, istilah abdun yang merupakan akar kata ibadah pertama kali ditemukan dalam surat Al-Alaq. Selanjutnya dalam surat Al-Fatihah. Pengungkapan ibadah dalam surat Al-Alaq belum begitu jelas tentang cara beribadah. Sedangkan dalam surat Al-Fatihah dikemukakan secara jelas objek yang disembah yaitu Allah. Penyebut objek yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah, melahirkan sebagai interpretasi dalam berbagai ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana cara-cara beribadah kepadanya. Cara ibadah pada dasarnya bermacam-macam menurut perbedaan agama dan waktu, tetapi semua disyaratkan untuk mengingat manusia kepada kekuasaan yang maha agung dan kepada kerajaannya yang maha tinggi, juga untuk meluruskan akhlak yang tercela dan membersihkan jiwa-jiwa manusia. Syarat diterimanya ibadah ada 2, yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua, ittiba sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Setelah itu, ada juga yang fungsi dan tujuan ibadah. Apabila dilihat dari sisi urgensi, dalam penafsiran ayat-ayat tentang ibadah, ditentukan konsep bahwa ibadah secara fungsional adalah menumbuh perkembangan nilai-nilai ketauhidan dan pengokohannya dalam jiwa, atau dalam beberapa kitab tafsir yang dibahaskan bahwa seseorang hamba yang jiwa raganya beribadah laksana kebun dan semakin banyak mendapat siraman melalui ibadah, maka yang bersangkutan semakin subur. Yang selanjutnya, nilai-nilai ketauhidan akan tumbuh dan berkembang semakin baik. Sebaliknya, semakin jarang orang melakukan ibadah, maka semakin memberikan kesempatan bagi dirinya menjauh dari nilai-nilai ketauhidannya. Ada pula keutamaan ibadah dalam Islam, merupakan tujuan akhir yang dicintai dari ridhonya. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutuskan para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.